Pernah nggak sih kamu ngerasa sendirian banget di tengah dunia yang ramai? Gimana kalau tiba-tiba kamu bertemu ondel-ondel raksasa dan makhluk aneh mirip anjing? Tapi justru mereka yang ngajarin kamu arti keluarga sebenarnya? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel penuh cerita seru dan inspiratif. Kali ini, kita akan dengerin kisah yang gak biasa tentang Lilo, Stitch, dan ondel-ondel. Wah, penasaran banget kan? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan cerita ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga beliau di kolom komentar ya, teman-teman. Dan, seperti biasa, tulis juga kalian nonton dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa dan makin akrab. Lilo Pelekai adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun yang tinggal di sebuah rumah kecil sederhana di tepi pantai, bersama kakaknya yang bernama Nani. Rumah mereka terletak di sebuah wilayah tropis yang penuh kehangatan, dengan pohon kelapa yang menjulang tinggi dan suara ombak yang tenang menemani hari-hari mereka. Meskipun pemandangan luar tampak damai dan menenangkan, tidak demikian halnya dengan dunia batin Lilo. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, Lilo sering merasa kesepian, terasing, dan seolah tidak benar-benar cocok dengan siapapun di sekitarnya. Setiap pagi, Lilo bangun lebih awal dari anak-anak lain. Ia akan berdiri di jendela kamarnya, memandangi laut yang tak berujung dan membayangkan bahwa di balik cakrawala itu, ada dunia lain yang bisa mengerti perasaannya. Ia mencoba menari hula seperti gadis-gadis Hawaii lainnya, tapi langkahnya sering tak serasi. Ia berbicara pada boneka aneh yang ia jahit sendiri dari kain bekas, karena baginya boneka itu bisa mengerti lebih baik daripada teman-teman sekelasnya. Di sekolah, Lilo sering dianggap aneh. Ia suka memotret hal-hal unik seperti orang gemuk yang sedang tidur di bangku taman, atau burung mati di pinggir jalan. Ia tidak peduli apa kata orang, tapi jauh di dalam hatinya, ia ingin dimengerti. Kakaknya, Nani, yang kini menjadi satu-satunya orang tua sekaligus sahabat bagi Lilo, berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan adiknya. Tapi tekanan hidup membuat hubungan mereka sering panas dingin. Nani harus bekerja keras di restoran, dan kadang pulang dalam keadaan lelah dan tidak sempat mendengarkan cerita-cerita Lilo yang menurutnya tidak penting. Lilo pun kadang marah dan mengamuk, melempar barang-barang, lalu menangis di balik pintu. Namun meskipun demikian, ikatan mereka sangat kuat. Di malam hari, ketika semua sudah tenang, Nani akan masuk ke kamar Lilo, membenarkan selimutnya, dan membisikkan kata-kata penghibur sambil menangis pelan. Suatu hari yang cerah, ketika awan putih menggantung tenang di langit biru dan angin pantai sejuk berhembus lembut, Lilo memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sendiri ke pantai. Ia membawa kamera polaroidnya, sebotol air, dan bonekanya yang bernama Scrump. Ia berjalan pelan, menyusuri tepi pantai indah kapuk, yang entah bagaimana, karena keajaiban atau hanya imajinasi kanak-kanaknya, seolah berpindah lokasi dari Hawaii ke ujung Jakarta. Pantai itu tak seperti biasanya. Ada suasana magis yang tak bisa dijelaskan. Pasirnya lebih lembut, airnya lebih jernih, dan anginnya membawa aroma kelapa bercampur harum dupa. Lilo terus melangkah sampai ia melihat sosok besar yang tak biasa berdiri di kejauhan. Sosok itu tinggi, berpakaian mencolok dengan wajah besar berwarna merah putih dan alis tebal yang mencuat ke atas. Matanya tajam namun tak menyeramkan, malah terasa hangat. Di tangannya, sosok itu memegang alat musik tradisional Betawi. Ya, itu adalah ondel-ondel. Tapi bukan ondel-ondel biasa. Yang ini bisa bergerak sendiri. Ia menari pelan mengikuti hembusan angin, diiringi suara gamelan kecil yang terdengar samar. Rambutnya bergoyang, baju panjangnya melambai, dan ada cahaya lembut dari tubuhnya yang memancar di bawah matahari. Lilo, alih-alih takut, justru tertarik. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di atas pasir sambil menatap ondel-ondel itu yang terus bergerak. Tak lama kemudian, ondel-ondel itu menoleh ke arahnya. Bukan gerakan mesin seperti di festival-festival, tapi gerakan yang hidup. Lilo menahan napas. Tapi yang terjadi bukan teror atau kejutan menyeramkan. Ondel-ondel itu justru duduk juga, dengan lembut dan pelan. Ia memainkan alat musiknya, menciptakan nada-nada sederhana yang justru mengisi kekosongan hati Lilo dengan ketenangan. Untuk pertama kalinya,
Lilo merasa ia tidak sendirian. Setelah beberapa saat, Lilo bangkit dan mulai menari mengikuti alunan irama dari ondel-ondel. Gerakannya masih kaku, tapi wajahnya tersenyum lebar. Ia tertawa, tawa yang sudah lama tidak muncul dari bibir kecilnya. Sekelompok burung camar beterbangan di atas mereka, langit semakin cerah, dan suasana menjadi seperti mimpi. Ondel-ondel itu, tanpa kata, memberi pelukan lembut dengan lengannya yang besar dan hangat. Lilo merasa seperti dipeluk ayahnya lagi. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena ia merasa diterima. Ia merasa pulang, meskipun ia tidak berada di rumah. Sejak hari itu, Lilo sering kembali ke Pantai Indah Kapuk, tempat ia bertemu dengan ondel-ondel yang ajaib. Terkadang ondel-ondel itu mengajaknya menari, kadang hanya duduk menemani saat Lilo bercerita. Bahkan Skrum, bonekanya, seperti ikut hidup ketika berada di sana. Lilo menyebut ondel-ondel itu Abah, karena ia merasa seperti seorang ayah pelindung. Ia tidak pernah bertanya kenapa ondel-ondel itu ada di sana, atau dari mana ia berasal. Baginya, Abah adalah bagian dari dunianya sekarang. Dunia yang mungkin masih sepi, tapi tidak lagi gelap. Waktu terus berjalan. Di rumah, Nani mulai memperhatikan bahwa Lilo tidak lagi semurung dulu. Ia lebih sering tersenyum, lebih terbuka, dan bahkan membantu mencuci piring tanpa diminta. Nani penasaran, tapi Lilo hanya berkata, "Aku punya teman baru." Saat ditanya siapa, Lilo menjawab dengan yakin, "Namanya Abah. Dia besar, dan selalu melindungiku." Nani mengira itu hanya hayalan anak kecil. Tapi yang Nani tidak tahu adalah bahwa Abah memang nyata, setidaknya dalam dunia Lilo. Dunia yang meskipun kecil, dipenuhi luka, tapi mulai terisi kembali dengan warna dan harapan. Dan di balik cerita itu, ondel-ondel bukan hanya simbol budaya. Ia menjadi perwujudan dari pelindung jiwa Lilo. Di tempat yang jauh dari asalnya, ia muncul seperti jawaban atas doa seorang anak kecil yang hanya ingin dimengerti. Seorang anak yang rindu akan kehangatan pelukan, akan tawa yang tulus, dan akan arti sebenarnya dari kebersamaan. Takdir seperti mempertemukan dua makhluk yang sangat berbeda budaya dan asal-usulnya, tapi saling mengisi kekosongan yang ada. Dari situlah kisah ini mulai bergerak. Dari keajaiban kecil di pinggir pantai, menuju petualangan besar yang akan melibatkan bukan hanya dunia Lilo, tapi juga makhluk dari luar angkasa bernama Stitch. Pada suatu sore yang hangat dan cerah di Pantai Indah Kapuk, Lilo kembali duduk di tempat favoritnya, yaitu di atas batu besar yang menghadap ke laut lepas. Ombak berkejaran, matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat warna oranye yang menenangkan. Angin bertiup lembut menerpa wajahnya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ia memeluk Skrum sambil bersenandung kecil lagu hula yang diajarkan oleh almarhum ibunya. Namun hari itu berbeda. Ada sesuatu di udara, semacam bisikan aneh dari semesta yang seolah membisikkan bahwa sesuatu besar akan datang. Tiba-tiba, langit berubah sedikit lebih gelap meskipun belum waktunya malam. Awan menggumpal di atas laut, dan petir kecil muncul sesaat seperti cahaya kamera. Lilo memicingkan mata ke arah langit dan melihat sebuah benda meluncur cepat. Lebih cepat dari burung, lebih terang dari pesawat. Benda itu jatuh menghantam sebuah area kecil di balik pepohonan tak jauh dari pantai. Suara benturannya lembut, tapi cukup untuk membuat burung-burung beterbangan. Lilo, dengan rasa penasaran yang besar, langsung bangkit dan berlari ke arah jatuhnya benda tersebut. Ia menyusuri semak-semak, menyingkap ranting, dan akhirnya sampai di sebuah kawah kecil yang baru terbentuk. Di tengahnya, terdapat sebuah makhluk aneh. Ia terlihat seperti anjing biru kecil, tapi jelas itu bukan anjing biasa. Telinganya panjang seperti kelinci, tubuhnya kekar meskipun mungil, matanya besar dan penuh tanda tanya. Ia mengendus-endus udara lalu berdiri dengan dua kaki, seperti manusia. Lilo membeku sesaat. Makhluk itu memandangnya tajam, lalu mengangkat satu alis dan berkata, "HRRRMM. Aloha." Suaranya serak, tapi jelas sedang berusaha ramah. Lilo, bukannya takut, malah tertawa geli. "Kamu lucu banget. Kamu siapa sih?" Makhluk itu mendekat perlahan. Awalnya terlihat waspada, tapi ketika melihat Lilo tidak menunjukkan ancaman, ia bersikap lebih santai. Ia mencoba bicara, tapi bahasanya campur aduk antara suara alien, dengusan,
dan geraman. Lilo mengulurkan tangan, lalu mengelus kepalanya. Aku Lilo. Kamu kayak anjing, tapi bukan. Jadi, aku panggil kamu Stitch, ya? Makhluk itu mengangguk perlahan. Sejak saat itu, hubungan aneh nan unik pun terjalin. Dua makhluk yang sama-sama merasa terbuang dari dunianya masing-masing kini saling menemukan satu sama lain. Namun yang tidak Lilo ketahui adalah bahwa Stitch bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah hasil eksperimen genetika bernama eksperimen 626, diciptakan oleh ilmuwan luar angkasa bernama Jumba Jo Kiba. Stitch dirancang sebagai makhluk destruktif tanpa empati. Makhluk kecil dengan kekuatan super, kecerdasan tinggi, dan kemampuan menghancurkan dalam hitungan detik. Karena kelakuannya yang merusak dan tidak bisa dikendalikan, Stitch menjadi buronan galaksi. Dewan Intergalaksi menganggapnya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas. Maka dikerahkanlah pasukan penegak hukum luar angkasa untuk menangkapnya kembali, termasuk Pleakle, makhluk berkepala satu mata yang seperti cumi-cumi panjang, dan si Jumba sendiri, sang pencipta yang kini malah harus bertanggung jawab. Sementara itu di bumi, Stitch berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Tapi naluri destruktifnya tak bisa hilang begitu saja. Ia mencoba menghancurkan alat-alat rumah tangga, menggigit pagar, mengacaukan dapur, dan bahkan menyabotase mobil. Lilo beberapa kali kerepotan menjaganya. Apalagi ketika Stitch tiba-tiba membobol kandang ayam milik tetangga dan melemparkan telur kemana-mana. Tapi meskipun begitu, Lilo tetap sabar. Ia percaya Stitch bukan makhluk jahat. Ia hanya belum mengerti dunia ini. Dan ia tahu, jauh di dalam hati Stitch, ada sesuatu yang menunggu untuk disentuh. Rasa kasih sayang. Ketika Lilo memperkenalkan Stitch kepada ondel-ondel, awalnya terjadi kejadian lucu. Stitch mencoba menggigit ondel-ondel karena mengira itu adalah musuh. Tapi ondel-ondel hanya berdiri tenang. Ia tak bergeming sedikitpun, bahkan memainkan gamelannya perlahan, menciptakan suasana damai. Stitch pun heran. Ia mencoba menari seperti Lilo, lalu jatuh, lalu tertawa sendiri. Ondel-ondel menoleh, lalu mengangguk seolah berkata, "Kamu aman di sini." Sejak itu, Stitch tak lagi menggigit benda-benda sembarangan. Ia mulai berubah perlahan. Dari seekor makhluk buas menjadi sesuatu yang lebih lembut. Tentu saja itu bukan perubahan instan. Pasukan alien masih memburunya. Suatu malam, ketika Lilo sedang tidur dan Stitch duduk termenung di atap rumah, kapal luar angkasa muncul diam-diam di langit. Dua sosok besar turun, mengintai dari kejauhan. Stitch yang melihatnya langsung panik. Ia berlari masuk, membangunkan Lilo. Tapi Lilo, setengah mengantuk, hanya memeluknya dan berkata, "Kalau kamu takut, peluk aku aja." Stitch pun bersembunyi di bawah selimut bersama Lilo. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya memandangi wajah gadis kecil yang dengan polosnya mempercayainya sepenuhnya. Keesokan harinya, Stitch memutuskan untuk tidak melarikan diri. Ia ingin tinggal. Ia ingin berubah. Ia ingin menjadi seperti Lilo dan ondel-ondel. Ia ingin punya keluarga. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bukan pencipta, bukan penjara, bukan percobaan, tapi keluarga sungguhan. Dan untuk itu, ia harus berjuang. Ia harus menahan naluri menghancurkannya. Ia harus belajar makna kesabaran, kasih, dan pengorbanan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh konflik, pertanyaan, dan keajaiban kecil yang akan mengubah bukan hanya hidup Stitch, tapi juga Lilo, dan ondel-ondel yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Lilo, Stitch, dan ondel-ondel semakin erat dan unik. Mereka menjadi trio yang tak terpisahkan. Lilo tetap menjadi gadis kecil yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Stitch mulai menunjukkan sisi lembutnya, meskipun sesekali masih berulah. Sedangkan ondel-ondel, dengan keheningan dan keagungan budayanya, menjadi penjaga spiritual dan simbol ketenangan dalam hidup mereka. Meskipun awalnya hanya pelengkap dalam dunia Lilo, ondel-ondel kini berperan penting sebagai jembatan antara dua dunia. Dunia anak kecil penuh imajinasi, dan dunia makhluk luar angkasa yang penuh kekacauan. Setiap sore, mereka bertiga sering berjalan menyusuri bibir pantai, menari hula bersama, atau sekadar duduk menatap matahari terbenam sambil berbagi cerita.
Lilo akan memulai dengan cerita tentang kedua orang tuanya, tentang bagaimana dulu mereka suka piknik ke pantai dan membuat sandwich nanas. Stitch akan mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil sesekali bertanya, "Apa itu peluk?" Lilo akan tertawa dan langsung memeluk Stitch erat-erat. Stitch pun makin mengerti bahwa sentuhan itu bukan ancaman, tapi kenyamanan. Sementara ondel-ondel hanya berdiri diam di belakang mereka, tapi entah bagaimana, kehadirannya terasa menenangkan. Seolah-olah ada penjaga tak terlihat yang selalu siap melindungi kapanpun dibutuhkan. Namun, seperti dalam setiap kisah petualangan, kedamaian itu tak berlangsung lama. Penegak hukum antar galaksi yang dikirim Dewan Intergalaksi mulai mempercepat perburuan mereka. Kapal-kapal siluman mulai menampakkan diri di sekitar Hawaii. Malam hari terdengar suara dengungan pelan di udara, suara pesawat luar angkasa yang terbang rendah. Kadang terdengar letusan kecil, atau benda-benda misterius yang jatuh dari langit seperti hujan api. Warga setempat menganggapnya fenomena alam atau latihan militer. Tapi Lilo tahu, mereka datang untuk Stitch. Stitch pun mulai merasa gelisah. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia sering bermimpi buruk, mengigau dalam tidur, kadang menjerit lalu bangun dengan tubuh berkeringat. Lilo akan menenangkannya, memeluknya sambil menyanyikan lagu hula pelan-pelan. Tapi Stitch takut. Bukan takut akan ditangkap, tapi takut kehilangan rumah barunya, keluarga barunya. Ia takut kehilangan Lilo. Ia takut ondel-ondel akan berhenti menari. Ia takut kembali ke dunia dingin tanpa cinta. Ketakutan itu membuatnya ingin bertarung. Tapi Lilo mengajarinya bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Kadang, kita hanya perlu percaya, kata Lilo sambil menempelkan tangan di dada Stitch. Percaya bahwa kita tidak sendirian. Maka mereka bertiga mulai menyusun rencana. Bukan untuk melawan alien, tapi untuk menyembunyikan Stitch dan membuatnya bisa hidup layaknya makhluk bumi. Lilo dan ondel-ondel menyamarkan Stitch menjadi badut pantai. Ia diberi topi jerami besar, kacamata hitam, dan kemeja Hawaii warna cerah. Ia berdiri di pinggir pantai, bermain ukulele dan berjoget, menyatu dengan keramaian turis. Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum dan goyangan lucu itu, tersembunyi makhluk paling dicari di galaksi. Bahkan, anak-anak kecil mulai menyukai Stitch. Mereka menganggapnya maskot pantai. Ia mulai dicintai oleh manusia, bukan karena kekuatannya, tapi karena keunikannya. Sementara itu, ondel-ondel mengambil peran lebih besar. Ia menjadi pelindung diam-diam. Setiap kali ada ancaman muncul, entah itu drone pengintai, alat pemindai galaksi, atau pasukan kecil alien, ondel-ondel akan memutar tubuhnya dengan cepat, menghasilkan cahaya dari matanya yang membuat alat-alat canggih itu rusak dan kehilangan arah. Tak jarang ia harus menari malam hari di tengah hutan, memanggil energi spiritual lewat gamelan yang hanya dia bisa dengar. Warga lokal menyangka itu pertunjukan budaya yang diadakan tengah malam, tapi sejatinya itu adalah pertahanan mistis melawan kekuatan luar angkasa. Namun, tekanan makin berat. Pada suatu malam, sebuah kapal besar mendarat diam-diam di tepi gunung berapi. Dari dalamnya keluar Kapten Gantu, sosok besar berkulit biru tua, tinggi menjulang, dengan suara seperti gemuruh. Ia tak main-main, ia datang untuk mengambil Stitch, dan akan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Kapten Gantu menangkap Stitch secara diam-diam ketika ia sedang tidur di atap rumah. Ia dikurung dalam bola kaca magnetik. Lilo panik. Ia menangis, berlari menyusuri malam sambil berteriak memanggil nama Stitch. Tapi tak ada jawaban. Ondel-ondel yang melihat kejadian itu pun bangkit. Dengan langkah berat dan gerakan yang semakin cepat, ia menari menuju tepi pantai. Cahaya dari tubuhnya mulai berpendar. Angin berputar mengelilinginya, menciptakan pusaran energi yang mengangkatnya ke langit. Untuk pertama kalinya, ondel-ondel berubah, menjadi sosok raksasa berpendar cahaya, perpaduan budaya dan teknologi spiritual. Ia melompat ke langit, menembus kapal luar angkasa, menghentikan mesin, dan memecah bola kaca yang mengurung Stitch. Pertarungan itu epik, penuh dentuman dan cahaya, tapi akhirnya ondel-ondel berhasil membawa Stitch kembali. Mereka jatuh ke laut, lalu diselamatkan oleh perahu nelayan tua. Lilo menangis ketika melihat Stitch selamat. Ia memeluk ondel-ondel dan berkata, "Kamu bukan cuma boneka raksasa, kamu keluarga." Stitch pun memeluk mereka berdua,
lalu berkata, dengan suara yang kini sudah lebih manusiawi, "Ohana, keluarga, tidak pernah meninggalkan satu sama lain." Sejak kejadian penyelamatan dramatis oleh ondel-ondel itu, suasana di sekitar rumah Lilo berubah. Tak lagi sekadar tempat berlindung dari hujan atau terik matahari, rumah itu kini menjadi pusat dari cerita tak biasa. Cerita tentang kasih sayang, pertarungan, keajaiban budaya, dan tentu saja keluarga. Stitch yang semula tak mengerti arti rumah, mulai menyadari bahwa rumah bukan hanya bangunan berdinding, tetapi tempat di mana hati merasa tenang, di mana ada orang-orang yang menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Rumah bisa saja terdiri dari makhluk berbeda asal, bentuk, dan budaya, tetapi rasa saling percaya dan cinta adalah fondasinya. Setiap pagi, Stitch kini bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyapu halaman, menjemur pakaian, bahkan mencoba memasak meski kadang gagal total dan menyebabkan dapur berantakan. Tapi Lilo tetap tersenyum melihat usahanya. Stitch belajar banyak hal dari Lilo. Bagaimana membantu orang tua di rumah, bagaimana merawat tanaman, bahkan bagaimana menenangkan adik kecil tetangga yang menangis. Dulu, ia diciptakan untuk menghancurkan. Tapi kini, ia belajar membangun. Dan pelan-pelan, ia merasa lebih dari sekadar ciptaan eksperimen, ia merasa hidup. Sementara itu, ondel-ondel menjadi simbol kekuatan yang lebih dari sekadar patung besar berkain batik. Di sekolah, guru Lilo bahkan mulai bercerita tentang ondel-ondel dalam pelajaran seni budaya, padahal itu di Hawaii. Siswa-siswa penasaran dan ingin melihat langsung. Beberapa orang tua bahkan meminta Lilo dan Stitch mengadakan pertunjukan kecil bersama ondel-ondel di festival musim panas. Mereka menari di bawah cahaya lentera, diiringi alunan musik hula dan gamelan yang entah datang dari mana. Pertunjukan itu membuat banyak penonton menangis haru, tak mengerti kenapa, tapi hati mereka tersentuh. Ketiganya juga mulai menginspirasi orang lain. Ada seorang anak laki-laki bernama Keoni, yang dulunya suka membuli Lilo, kini malah menjadi teman baik. Ia berkata, "Aku melihat Stitch dan ondel-ondel tetap bersama Lilo, walaupun dia berbeda. Aku juga ingin punya teman yang seperti itu." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Lilo tersenyum, dan sejak itu Keoni selalu datang ke rumah untuk bermain, membawa makanan dan ikut membantu merawat kebun. Keberadaan Stitch dan ondel-ondel ternyata bukan hanya mengubah hidup Lilo, tapi juga anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya. Namun, seperti pepatah lama mengatakan, semakin besar cinta, semakin besar pula tantangan yang datang mengujinya. Dewan Intergalaksi akhirnya mengetahui bahwa Stitch masih berada di bumi dan dilindungi oleh makhluk yang tidak dikenal, ondel-ondel. Mereka mulai menganggap ini sebagai ancaman. Bukannya hanya ingin menangkap Stitch lagi, kini mereka mengincar ondel-ondel juga, karena dianggap sebagai kekuatan asing yang bisa merusak keseimbangan antar galaksi. Maka dikirimlah makhluk baru, robot pemburu bernama PX-99. Mesin tanpa perasaan dengan sensor super canggih yang bisa mendeteksi energi spiritual dan teknologi sekaligus. PX-99 mendarat di tengah malam di hutan dekat rumah Lilo. Tidak seperti Gantu, PX-99 tidak berisik. Ia sunyi seperti bayangan, tapi mematikan. Dalam waktu singkat, ia berhasil merekam aktivitas ondel-ondel, mendeteksi denyut energi dalam tubuh kayunya, dan menandainya sebagai target prioritas. Keesokan harinya, tanpa diduga, PX-99 menyamar menjadi alat musik di panggung pertunjukan budaya dan hampir menyergap Stitch saat ia sedang bermain ukulele. Untungnya, ondel-ondel merasakan kejanggalan itu lebih dulu. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia berdiri di antara Stitch dan PX-99, dan cahaya di matanya menyala terang seperti obor. Perang pun tak terhindarkan. Pertarungan antara PX-99 dan ondel-ondel menjadi legenda tersendiri. Mereka bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan nilai dan simbol. PX-99 mewakili dinginnya teknologi yang diciptakan tanpa empati, sementara ondel-ondel membawa semangat budaya yang penuh makna dan sejarah. Mereka beradu di atas panggung pertunjukan yang mendadak berubah jadi medan tempur. Suara gamelan bercampur dengan dentuman logam, dan lampu panggung berubah menjadi kilatan energi. Penonton berlarian panik, namun Lilo tetap tinggal, memeluk Stitch erat dan berbisik, "Kamu bukan sendirian." Akhirnya, dengan bantuan Lilo yang membacakan mantra dari kitab tua yang ia temukan di perpustakaan kuno Hawaii,
serta keberanian Stitch yang melompat ke tubuh PX-99 dan menanamkan chip rasa, buatan yang ia rakit sendiri dari pecahan radio, PX-99 berhenti menyerang. Tubuhnya menggigil, dan untuk pertama kalinya, dari matanya keluar cahaya biru lembut. Ia duduk pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Apa ini? Hangat di dalam dadaku." Lilo menjawab dengan senyum, "Itu namanya kasih sayang." Sejak kejadian itu, Dewan Intergalaksi menarik pasukannya. Mereka memutuskan untuk tidak lagi mengganggu Stitch, karena melihat perubahan besar yang telah terjadi padanya. Bahkan, mereka mengirim surat resmi ke bumi, meminta maaf dan memberi status penduduk galaksi bebas kepada Stitch. Dan PX-99, ia memilih tinggal di bumi, menjadi penjaga hutan yang setia. Sementara ondel-ondel tetap berdiri megah di halaman rumah Lilo, bukan sebagai hiasan, tapi sebagai simbol bahwa perbedaan, bila dijembatani oleh cinta dan pengertian, akan melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar, kedamaian. Hari-hari pun terus berlalu, dan suasana rumah kecil Lilo di Hawaii kini berubah menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Tak hanya Stitch dan ondel-ondel yang menghuni tempat itu, kini anak-anak dari berbagai penjuru pulau datang untuk belajar dan bermain di sana. Rumah itu menjadi seperti taman budaya mini, di mana kisah cinta kasih, pengorbanan, dan keberanian diajarkan lewat dongeng, musik, dan tarian. Ondel-ondel bukan lagi hanya menjadi penari tradisional Jakarta, tapi menjadi penghubung lintas budaya yang menyatukan anak-anak dari berbagai latar belakang, memperkenalkan nilai luhur Indonesia kepada dunia. Stitch semakin mahir memainkan ukulele, bahkan sesekali menciptakan lagu-lagu pendek bertema keluarga. Lagu-lagunya unik karena tidak hanya berbahasa Hawaii, tapi juga bercampur kata-kata Betawi dan sedikit bahasa Jawa yang diajarkan ondel-ondel melalui suara magis yang hanya bisa didengar Stitch dan Lilo. Lilo sendiri tumbuh menjadi gadis yang penuh rasa empati, lebih dewasa dari anak seusianya. Ia rajin menulis jurnal tentang pengalaman hidupnya bersama Stitch dan ondel-ondel, dan siapa sangka, jurnal itu kemudian dikirim ke sebuah sayembara menulis anak-anak internasional dan memenangkan penghargaan. Dalam pidato penerimaan penghargaan secara daring, Lilo hanya berkata, "Aku tidak tahu apa itu keluarga yang sempurna, tapi aku tahu apa itu Ohana." Ohana artinya, walau berbeda, kita tetap saling menjaga. Stitch dan ondel-ondel bukan saudaraku dari darah, tapi mereka keluargaku dari cinta. Kalimat itu viral, dan banyak anak-anak dari berbagai belahan dunia menuliskannya di akun sosial media mereka. Tak sedikit juga yang menggambar ondel-ondel sebagai pelindung seperti superhero, lengkap dengan belangkon dan selendang batik. Namun tentu saja, kehidupan tak selalu mulus. Suatu malam, badai besar melanda pulau. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam pesisir, angin menerbangkan atap rumah, dan hujan turun seperti air bah. Semua warga desa panik. Tapi di tengah badai, sosok ondel-ondel berdiri tegak, seolah menjadi perisai dari segala ketakutan. Dengan nyala api di matanya, ia menari dalam pusaran angin, mengalunkan gerakan perlahan namun penuh daya spiritual. Stitch membantu mengungsikan anak-anak ke tempat aman, sedangkan Lilo memimpin doa bersama. Ajaibnya, badai itu tidak meluluh lantakan rumah mereka seperti rumah-rumah lain. Pagi harinya, hanya rumah Lilo yang tetap berdiri utuh, lengkap dengan lentera kecil yang masih menyala di beranda. Kejadian itu memperkuat kepercayaan masyarakat akan keberadaan ondel-ondel sebagai penjaga spiritual. Pemerintah daerah pun datang untuk meninjau, dan akhirnya mendeklarasikan rumah Lilo sebagai rumah persaudaraan antar budaya. Bahkan ada rencana untuk membuat film dokumenter tentang perjalanan Lilo, Stitch, dan ondel-ondel sebagai simbol persatuan, harapan, dan cinta yang tak terbatas. Dalam upacara peresmiannya, Lilo berkata, "Dulu aku merasa sendiri, kehilangan arah, dan tidak tahu siapa yang akan mencintaiku. Tapi sekarang aku tahu, keluarga bisa datang dalam wujud yang tak pernah kita bayangkan. Kadang seperti alien kecil, kadang seperti boneka kayu raksasa dari negeri jauh, tapi selama ada cinta, kita tidak pernah benar-benar sendiri." Sahabat semua, kisah ini mengingatkan kita bahwa keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, keluarga datang lewat pertemuan ajaib, lewat makhluk asing yang lucu, atau bahkan lewat simbol budaya yang hidup seperti ondel-ondel. Lilo, Stitch, dan ondel-ondel telah menunjukkan bahwa cinta, pengorbanan,
dan penerimaan mampu mengubah takdir. Di tengah dunia yang penuh perbedaan, mari kita belajar seperti mereka, untuk selalu saling mengasihi, saling menjaga, dan saling mempercayai. Karena seperti kata Lilo, Ohana berarti keluarga, dan keluarga tidak pernah meninggalkan atau melupakan satu sama lain. Bunga sepatu. Itulah tadi kisah menyentuh dari Lilo, Stitch, dan ondel-ondel yang penuh warna dan pelajaran hidup. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa yang penting bukan seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa besar kita mampu mencintai dan menerima. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu pusing.